Hey, Hallie di sini. Jadi, di episode yang lalu, pacarku Eric terpilih oleh perwakilan rekaman bernama Will dari LA. Awalnya, aku malu untuk katakan kalau aku iri dengan keberhasilannya. Tapi kemudian dia bilang padaku kalau dia sudah menolak tawaran itu. Mulanya aku sangat terkejut dengan keputusannya, tapi kemudian aku merasa bersalah karena aku adalah sebagian alasan yang membuatnya menyerah pada kesempatan sekali seumur hidup ini. Jadi, ku perbaiki ini dengan bergegas ke bandara dan membujuk Will agar memberinya kesempatan lagi. Dan untungnya dia setuju. Tapi Eric hanya punya 5 hari untuk bersiap lalu dia harus datang ke LA. Jadi kami putuskan untuk membuat 5 hari terakhir kami tak terlupakan. Pada hari terakhir sebelum Eric pergi, kami pergi bersama-sama ke Biang Lala. Dan Eric berjanji padaku bahwa dia akan kembali dan membantuku meraih impianku menjadi penyanyi profesional. Sekarang Eric akan berangkat hari ini. Aku pergi dengan Eric dan keluarganya ke bandara. Aku tak bisa berhenti menangis saat aku memeluknya tanda perpisahan. Dia mengatakan, "Aku akan segera menemuimu, Hallie." Lalu dia menciumku di kening. Ini justru membuatku makin menangis dan ibunya menenangkanku di pelukannya. Jadi, begitulah, Eric akan pergi ke LA untuk menjadi bintang dan aku tetap di sini dan berfokus pada swing club. Kami mampu menjalani hubungan jarak jauh ini ya kan? Untung saja ada Enna di dekatku. Kami jadi makin dekat dan pergi bersama sepanjang waktu. Gila ya, saat dia tak bersikap iri, dia adalah cewek yang sangat baik. Terkadang Kurt juga nongkrong bersama kami, tapi aku masih marah padanya. Dia tak pernah benar-benar minta maaf padaku apa yang diucapkannya padaku. Dia hanya bergabung di meja makan siang di suatu hari dan bertingkah seolah semuanya baik-baik saja. Meski senang mendapati Kurt sebagai teman, dia bertingkah aneh lagi. Terkadang dia membawakanku kopi dan meletakkannya di bangkuku dengan catatan tertempel di atasnya seperti minuman spesial untuk gadis spesial, K. Aku selalu berusaha membuang catatan itu sebelum Enna melihatnya, karena aku tak mau dia salah paham lagi. Dan untuk Eric, aku paham dia sekarang cowok yang sibuk, tapi dia hampir tak pernah mengangkat teleponnya. Ini sungguh membuat frustasi, aku hanya ingin mendengar suaranya. Satu-satunya cara aku bisa melihat dan mendengarnya adalah melalui cover video yang diunggah agensinya di YouTube. Suatu hari, setelah swing club usai, aku tak beranjak. Aku duduk di piano dan melihat-lihat foto-foto lamaku dengan Eric saat kusadari Kurt berdiri di belakangku. Dia hanya menatapku, itu sungguh aneh. Kukatakan, "Oh, hai Kurt, aku tak tahu ada kamu di situ." Dia menjawab, "Haley, dia meninggalkanmu di sini supaya dia bisa mengejar mimpinya. Sekarang, dia bahkan tak menelponmu. Itu sungguh egois. Kamu harusnya bersama dengan seseorang yang berada di sampingmu. Seseorang sepertiku." Aku terbata-bata. "Kurt, aku..." Dia menyelaku lalu melanjutkan, "Aku tak akan pernah meninggalkanmu seperti dia." Lalu kemudian dia memegang tanganku dan menatap mataku dalam-dalam. Ya Tuhanku, aku sangat kaget. Kenapa aku? Apa dia tak tahu kalau Enna menyukainya? Jadi ku tarik tanganku dan mengatakan padanya kalau aku masih dengan Eric dan kuharap dia hargai itu. Dia bilang padaku untuk memikirkannya, lalu memberinya jawaban setelah kami selesai syuting video musik yang akan datang. Oh iya, klub kami akan syuting video musik untuk cover lagu dan aktor utamanya adalah Kurt dan aku. Ada satu adegan di mana Kurt seharusnya mencium pipiku. Tentu saja, aku tak setuju. Hal terakhir yang kuinginkan adalah Eric dan juga Enna jadi salah paham pada kami saat mereka melihat hal itu. Jadi, ku minta sutradara untuk mengubahnya jadi pelukan. Hari untuk video tiba dan sungguh menggembirakan. Aku suka sekali pakaianku. Aku sangat bersenang-senang. Tapi saat adegan itu tiba dan aku mendekat untuk memeluk Kurt, dia langsung menyerbu dan menciumku. Di bibir! Ya Tuhan, bisa-bisanya dia. Aku sangat marah padanya tapi aku tak bisa membuat keributan hanya karena sebuah ciuman. Itu akan mempengaruhi kru film dan akan jadi sangat tak profesional. Jadi ku biarkan saja. Aku melirik Enna dan aku bisa lihat betapa kecewanya dia. Kemudian dia segera meninggalkan lokasi syuting. Meskipun aku merasa sangat tidak nyaman, sutradara sangat senang Kurt melakukan hal yang tak sesuai dengan naskah. Dia bilang itu membuat video musiknya jadi lebih menarik. Tapi aku sangat marah. Dia tak hanya memaksaku menciumnya, tapi juga membuat Enna salah paham padaku. Setelah video musik itu, aku mengirim pesan ke Enna untuk menemuiku di kafe dekat dengan sekolah. Dia muncul terlihat sangat sedih dan aku merasa sangat tidak enak. Aku membelikannya latte dan muffin blueberry kesukaannya. Lalu ku jelaskan padanya kalau Kurt melakukannya tak sesuai naskah tanpa membahasnya terlebih dulu denganku. Enna langsung berpaling ke jendela, melihat ke kejauhan dan merespon dengan nada sedih.
Itu menyebalkan, tapi aku percaya padamu. Aku sudah melihat cara dia memandangmu. Ena, kamu perlu katakan padanya apa yang kamu rasakan. Mungkin dia menghela nafas. Aku tak tahu. Aku sangat lega aku dan Ena masih berteman, tapi aku masih murka dengan Kurt. Berani-beraninya dia lakukan itu padaku. Itu tidak benar. Lagi pula, dia tak tahu kalau aku masih bersama dengan Eric. Jadi esok harinya setelah klub, aku pergi menemui Kurt dan bilang padanya kalau kami perlu bicara. Kurt, aku tak punya perasaan terhadapmu. Kamu ini sahabatku. Tolong jangan hancurkan pertemanan kita. Kurt jadi marah dan berteriak. Tapi aku tak mau cuma jadi temanmu. Aku mau lebih dari itu. Kumohon, Haley. Berilah aku kesempatan. Aku akan tunjukkan padamu kalau aku ini lebih baik daripada Eric. Ku jawab, tolong hentikan ini. Aku mencintai Eric. Aku tak akan pernah bersamamu. Ena menyukaimu. Kamu seharusnya bersamanya. Ini membuatnya bahkan makin marah lalu dia berteriak. Kamu ini sedang apa? Kamu sangat membenciku sampai harus menyuruhku pergi ke cewek lain. Tak dapat dipercaya. Lalu kemudian dia bergegas pergi. Ya Tuhan, kenapa sih dia ini keras kepala sekali? Kenapa dia tak mau mendengarkanku? Dan sekarang dia bertingkah seolah aku ini yang salah. Ini sungguh bikin pusing. Malam ini aku menelpon Ena dan curhat padanya. Setelah tahu marahnya Kurt padaku dikarenakan aku berusaha menyatukan mereka berdua, dia berkata, kalau aku jadi Kurt, aku juga akan marah seperti itu. Tapi jangan marah padanya lagi. Aku akan membantu kalian berbaikan. Aku tak tahu bagaimana Ena melakukannya, tapi beberapa hari kemudian Kurt datang padaku dan minta maaf. Setelah itu persahabatan kami pulih kembali dan dia tak pernah menyinggung soal perasaannya padaku lagi. Meskipun dia masih mengernyit tiap kali aku menyebut Eric. Ngomong-ngomong soal Eric, aku sangat merindukannya. Terutama sejak liburan musim panas, ada hari-hari di mana aku hanya berbaring di kasurku dan mendengarkan cover lagunya berulang-ulang sepanjang hari. Aku juga membaca setiap komentar dari para penonton di bawah tiap video. Semua orang memujinya, yang membuatku sangat senang dan bangga padanya. Meskipun aku dan Eric jarang bicara dan aku biasanya yang menelpon duluan, setiap kali mendengar suaranya, aku merasa terisi penuh. Aku bisa tahu dari suaranya kalau dia juga merindukanku. Kemudian suatu hari aku sedang berbaring di kasurku mendengarkan musik saat tiba-tiba ponselku berdering. Itu Ena, dia bertanya padaku. Apa kamu sudah dengar beritanya? Eric akan lakukan debut. Aku tak sengaja lihat namanya di sebuah poster di jalan. Aku sangat terkejut dan bersemangat. Akhirnya, cowokku bisa gapai impiannya. Segera aku telepon Eric dan beruntung, kali ini diangkatnya. Dengan bersemangat aku bertanya padanya. Apa kamu akan debut? Eric bilang dia terpilih untuk melakukan pertunjukan pembuka untuk artis terkenal di LA. Dia melanjutkan, aku berharap kamu bisa datang. Aku sangat merindukanmu. Kamu harus datang ke sini. Mendengar Eric mengatakan itu membuat hatiku penuh dengan kegembiraan. Jujur saja, aku juga sangat merindukannya dan tak sabar menunggu bertemu dengannya lagi. Tapi kemudian tiba-tiba, di saat itu sebuah ide terbesit di pikiranku. Aku akan memberinya kejutan. Jadi aku menjawab, wah sayang, aku ingin sekali melihatmu tampil, tapi aku ada konser swing club saat itu. Suaranya lirih. Cuma itu kok. Jadi jangan khawatir. Kalau waktuku luang, aku akan terbang pulang menemuimu. Setelah Eric menutup telepon, aku dengan bersemangat menelpon Anna dan Kurt lalu mengajak mereka pergi ke LA denganku. Mereka berdua dengan senang setuju. Ini sangat seru. Aku memesan tiket penerbangan, hotel, dan menyiapkan barang-barangku. Aku tak sabar melihat wajah Eric saat aku memberinya kejutan. Kami sampai di LA yang terik. Anna dan Kurt pergi ke hotel dan aku naik taksi langsung menuju rumah Eric. Aku sudah pernah mengiriminya beberapa paket, jadi aku tahu alamatnya. Aku menuju pintu rumah Eric dan menekan bel tapi tak ada yang menjawab. Jadi meskipun aku sangat sedih karena ini tak akan memberi efek kejutan yang sama, aku duduk depan pintu dan menelponnya. Setelah tahu aku ada di LA, Eric sedikit terkejut tapi langsung dengan senang hati dia berkata, aku baru saja pindah ke rumah baru yang lebih dekat dengan perusahaanku untuk memudahkan latihan. Aku akan mengirim alamat barunya. Aku dengan bersemangat menunggu alamatnya masuk. Hanya saja 20 menit berlalu dan belum juga dikirimnya. Jadi ku telepon lagi dia. Tapi kali ini Will yang mengangkat dan memberitahuku Eric latihan mendesak untuk penampilannya yang akan datang. Jadi dia tak bisa terima teleponnya. Aku merasa putus asa. Ku datang sejauh ini untuk menemuinya dan sekarang rasanya ini sia-sia. Aku tahu Eric pasti sibuk, tapi aku baru saja memberitahunya aku di sini, di LA. Jadi kenapa dia tak bisa luangkan semenit saja untuk beritahu aku dia harus gladi resik?
Pastinya paling tidak dia berhutang penjelasan itu padaku. Aku sangat merindukannya. Dan aku hanya ingin bertemu dengannya tapi aku mulai merasa dia tak ingin menemuiku.